Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini di subuh hari yang sejuk dan gerimis ya, hujan. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberi kita kesempatan, kesehatan, keistiqomahan untuk melanjutkan salah satu dari rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, untuk kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin Ahad pagi kita, di mana pada Ahad pekan yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kita kesempatan untuk mengkaji satu materi penting yang bisa menjadi lentera dan pemandu dalam kehidupan kita, yaitu kajian tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sering kita istilahkan dengan sirah nabawiyah. Dan sesungguhnya kita yang saat ini berada pada momen Rabiul Awal, ya. Kalau tidak salah sekarang tanggal 27 Rabiul Awal ya. Pembahasan tentang peri kehidupan Nabi Muhammad SAW terus mengemuka, terlepas adanya perbedaan dan perselisihan pendapat di antara sebagian kaum muslimin, antara yang membolehkan perayaan Maulid Nabi dengan yang tidak membolehkan perayaan Maulid Nabi. Semuanya adalah bagian dari khazanah pemikiran kaum muslimin. Namun saya kira semuanya bersepakat bahwa kalau kita cermati, sesungguhnya semua itu berangkat dari motivasi yang sama, baik yang membolehkan atau yang tidak membolehkan, berangkat dari motivasi yang sama, yaitu cinta dan penghormatan serta ta'zim kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan upaya kita untuk terus belajar dan mengkaji ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita mencintai, mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan memang perayaan-perayaan Maulid kita, kalau boleh kita jujur, perayaan-perayaan Maulid kita itu perlu tetap kita jaga, namun perlu kita segarkan maknanya. Perayaan-perayaan Maulid Nabi, bagi yang tidak membolehkan, kita hormati pendapatnya, namun bagi yang membolehkan, kita juga perlu menyegarkan maknanya, bahwa masih banyak mayoritas di antara kaum muslimin yang masih awam terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi kalau kita tanya kawan-kawan atau mungkin masyarakat atau tetangga kita yang merayakan Maulid, ya, kalau kita tanya berapa jumlah putra-putri Nabi Muhammad SAW, mungkin tidak tahu. Bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW, mungkin tidak hafal. Berapa jumlah istri Nabi Muhammad SAW, mungkin juga tidak tahu. Dan
peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, mungkin juga tidak begitu mengerti. Nah, hal inilah yang perlu kita bangkitkan kembali, bahwa sesungguhnya semangat awal Salahuddin Al-Ayyubi beberapa abad yang lampau ketika menghidupkan perayaan Maulid adalah untuk membangkitkan pengenalan kepada sirah Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian mendorong bangkitnya semangat memperjuangkan Islam, mendorong semangat bangkitnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu terus kita segarkan dari setiap perayaan-perayaan Maulid itu sendiri. Terlepas soal perdebatan yang sering terjadi dan ada di berbagai forum-forum kaum muslimin. Namun saya kira kita semua sepakat bahwa mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kemestian. Karena sebagaimana kita sering ulang-ulang dalam forum ini, bahwa tidak ada peri kehidupan manusia yang paling terbuka dan paling mudah dicari sumbernya dan dianalisa, paling mudah dianalisa, kecuali kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat sejarah kehidupan tokoh-tokoh manusia yang lain, apakah itu tokoh kaum muslimin atau tokoh selain kaum muslimin, kehidupan mereka banyak dikaji. Namun pasti ada masa-masa atau mungkin fase-fase dalam kehidupan mereka yang tidak dibuka ke publik, atau tidak terkaji, atau tidak, mungkin juga orang yang menulisnya menganggapnya memang tidak layak untuk dikaji dan untuk dipublikasikan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kehidupan, fase-fase kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka semuanya terbuka, semuanya dikaji. Semua fase-fase kehidupannya itu sangat mudah untuk dicari sumber-sumbernya, sehingga kemudian tidak ada celah bagi kita, umat manusia secara umum maupun kaum muslimin secara khusus, untuk menyatakan bahwa kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Makanya sepanjang sejarah orang menulis tentang peri kehidupan Nabi Muhammad SAW, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, sepanjang sejarah sejak Rasulullah SAW dilahirkan, selalu ada kesaksian-kesaksian bahkan dari kalangan non-muslim yang memperkuat betapa keteladanan Nabi Muhammad SAW itu berpengaruh dalam kehidupan manusia. Bagaimana Rasulullah SAW itu seluruh tindak tanduknya memberi kesan yang begitu kuat dan mengubah alur sejarah perjalanan kehidupan manusia. Karena itu penting kiranya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, kajian sirah kita ini selain kita kaji secara rutin melalui forum seperti ini, juga masing-masing kita memiliki bacaan rutin di rumah secara rutin, secara terjadwal, mungkin di sela-sela waktu luang kita rutin membaca sirah Nabi Muhammad SAW, baik yang ringkas maupun yang panjang, secara rutin dari awal sampai akhir. Kita kulik, kita ketik, kita petik, kita ambil inspirasinya, dan itulah yang kemudian membuat tidak ada satu zaman pun atau satu masa pun dalam kehidupan ini sepanjang sejarah, setiap abad, tidak ada satu zaman, tidak ada abad yang kosong dari upaya penulisan dan analisa dan penelitian terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kebetulan keluarga kami ada perpustakaan. Kami pribadi pernah mencoba menghitung buku-buku sirah yang sudah diterjemahkan yang ada di perpustakaan kami. Itu kurang lebih hampir sekitar 20 judul yang sudah diterjemahkan dengan berbagai versinya. Mulai versinya Syekh Muhammad Al-Ghazali,
versinya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, versinya Kiai Munawar Khalil yang bahasa yang orang Indonesia, versinya macam-macam. Ya, versinya Muhammad Hussein Haikal, versinya Said Hawa yang terjemahkan. Jadi nyaris di zaman abad-abad 20 ini bahkan penulisan tentang sirah Nabi Muhammad SAW itu terus bertambah dan terus mencoba menganalisa hal-hal yang mungkin belum dibahas dan dianalisa pada kajian-kajian atau mungkin karya-karya tulis tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di masa lalu. Karena itu Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, secara khusus selain Al-Quran dan juga selain mungkin buku Riyadhus Shalihin di rumah, perlu juga kita punya koleksi buku tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tema kita pada perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana kita sudah membahas tentang pengantar tentang perang Bani Nadir, kalau tidak salah ya. Perang Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah sekelompok Yahudi yang memang sudah lama tinggal di Yathrib, sejak lama, sejak pra hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, sejak pra Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib yang kemudian pindah ke berubah menjadi kota Madinah. Nah, jadi sebenarnya boleh dikatakan mereka itu awalnya penduduk lama, atau mungkin bisa juga kita katakan pribumi di situlah kira-kira. Orang lama di situ. Ya. Asal muasalnya memang orang Yahudi tidak tinggal di Jazirah Arab. Orang Yahudi itu asal muasalnya tinggalnya di daerah Syam. Syam itu ya Palestina dan sekitarnya. Namun seiring dengan persebaran kehidupan manusia, persebaran upaya mereka mempertahankan kehidupan dan proses-proses ekonomi, mereka kemudian menempati kota Yathrib. Dan kota Yathrib itu, Bapak sekalian rahmati Allah, adalah kota yang subur. Kota yang subur, kota yang dikenal dengan mata pencahariannya itu adalah pertanian dan berkebun. Makanya kaum Ansar itu, ya, orang-orang yang kemudian masuk Islam kemudian menjadi kaum Ansar, disebut Ansar karena menyambut dan menolong Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Mereka pekerjaan utamanya itu bercari dan berkebun. Berbeda halnya dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu pencaharian utamanya itu adalah berdagang. Karena kalau kita mungkin yang pernah umroh ya Bapak-bapak, kita lihat Mekah itu tanahnya nggak bisa buat berkebun, nggak bisa buat buat macul tuh nggak bisa. Ya, tanahnya gunung-gunung batu. Berbeda halnya dengan Madinah. Madinah itu subur, sejuk, banyak kebun kurma yang melimpah ruah dan seterusnya. Jadi orang Yahudi itu hijrah atau pindah. Ya, kita pakai istilah pindah saja untuk membedakan dengan istilah hijrahnya kaum muslimin ya. Pindah dari daerah Syam kemudian menempati kota Yathrib ini sejak lama. Dan kemudian mereka hidup bertetangga dengan orang-orang Arab asli yang memang tinggal di situ, di Jazirah Arab. Nah, di antara kelompok Yahudi ini adalah Bani Nadir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mengubah kota Yathrib itu namanya menjadi kota Madinah. Madinah itu sebenarnya secara bahasa artinya kota. Lalu kemudian kenapa Madinah menjadi Madinah? Maksudnya nama itu yang artinya kota menjadi nama kota untuk diidentikan dengan Al-Madinatun Nabawiyah, kotanya Nabi. Kotanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melakukan upaya-upaya perintisan masyarakat yang harmonis. Di antaranya adalah dengan membangun satu
perjanjian atau membuat satu perjanjian dan kesepakatan antara penduduk kota Madinah itu sendiri. Bukan hanya di antara sesama kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Kalau muhajirin dan ansor, mereka diintegrasikannya dengan cara dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang selain kaum muslimin seperti orang Yahudi atau orang-orang Arab di situ yang memang belum masuk Islam, ya, meskipun mayoritasnya kalau yang Arab biasanya masuk Islam, kalau yang Arab, jadi tinggal orang Yahudi sama orang-orang asli situ yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian kelak menjadi bibit-bibit kemunafikan. Intinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu membangun satu semacam fakta perjanjian atau membuat semacam fakta perjanjian, ya, kesepakatan yang kemudian sering diistilahkan sebagai the Treaty of Madinah atau Madinah Treaty, piagam Madinah. Kita sering menerjemahkannya dengan istilah itu, atau dalam bahasanya para ulama kontemporer Wathiqatul Madinah, ya. Dan konon Wathiqatul Madinah atau piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama yang lengkap yang ada di dunia. Jadi konon begitu. Nah, konstitusi ini, ya, konstitusi negara, ya, boleh dikatakan, karena kan Madinah saat itu meskipun kota, tapi sebenarnya melakukan fungsi negara, karena memang tidak ada satu negara dalam makna yang modern di masa itu, ya. Jadi Madinah, Mekah itu tidak tunduk pada satu kekuasaan tertentu, tapi masyarakatnya mengatur diri sendiri. Masyarakatnya mengatur diri sendiri. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun atau membuat semacam fakta kesepakatan perjanjian, membangun asas-asas masyarakat yang baru. Nah, perjanjian, di antara isi perjanjiannya adalah kesepakatan bahwa mereka saling menanggung dalam kesulitan. Jadi kalau ada salah satu dari masyarakat, dari anggota kabilah A misalnya, yang terkena kewajiban diat. Diat itu apa Bapak? Denda, ya. Terkena kewajiban diat karena mungkin terjebak ke dalam satu, ya, pembunuhan, atau mungkin terperosok ke dalam kriminalitas pembunuhan misalnya, maka diat itu ditanggung bersama. Diat itu ditanggung bersama. Termasuk orang-orang Yahudi juga terikat dalam perjanjian ini. Jadi di antara isi perjanjiannya itu adalah, ya, masalah diat, saling menanggung diat, kemudian tidak boleh berkhianat, dalam arti kalau ada salah satu kelompok di kota Madinah ini yang memiliki konflik atau permusuhan dengan pihak luar kota Madinah, maka yang lain harus membela. Jadi sesama penduduk Madinah ini harus membela. Kalau diserang atau bermusuhan, ini sesamanya harus membela. Seperti itu. Nah, peristiwa perang Bani Nadir sebenarnya belum sampai disebut perang, ya. Karena konflik bersenjatanya tidak sampai terjadi. Lebih kepada pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Lebih tepatnya, peristiwa yang kita bahas sekarang ini boleh dikatakan, ya, lebih tepat kita katakan sebagai pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengepungan dan pengusiran Bani Nadir ini sebenarnya titik awal sebabnya adalah kembali kepada adanya kesepakatan yang dilanggar. Kesepakatan atau fakta perjanjian atau piagam Madinah yang tadi kita sebut di awal tadi. Ya.
piagam atau perjanjian Madinah yang kita sebut di awal tadi itu dilanggar. Itu dilanggar. Dilanggarnya itu bagaimana? Jadi dilanggar oleh kabilah Bani Nadir ini. Bentuk pelanggarannya bagaimana? Pertama, Rasulullah SAW itu awalnya datang bersama beberapa sahabatnya datang ke Bani Nadir. Jadi mungkin kalau kita membayangkan gitu ya, kira-kira komunitasnya mungkin dari klaster ini ke klaster sebelah sana gitu kali ya, bertetangga lah gitu komunitas itu. Rasulullah SAW datang ke klaster sebelah sana begitu ya, kira-kira masih dalam satu komunitas kota Madinah untuk mengajak mereka saling menanggung diat. Saling menanggung diat. Ya. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq. Ya. Diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir yasta'inuhum fi diyati dhaini kal qatilaini min Bani Amir alladzaini qatala Amr bin Umayyah ad-Damri. Kita masih ingat peristiwa Bi'ru Ma'unah ya, yang sudah kita bahas. Bahwa ada seorang sahabat namanya Amru bin Umayyah itu terbebas, berhasil melarikan diri dari peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ya, peristiwa Bi'ru Ma'unah, berhasil melarikan diri. Nah, ketika di jalan dia bertemu dengan dua orang ini berasal dari kabilah yang sebelumnya membunuh para sahabat di Bi'ru Ma'unah. Nah, Amru ini karena merasa marah dan dendam atas pembunuhan para teman-temannya, para sahabatnya di peristiwa Bi'ru Ma'unah sebelumnya, itu begitu ketemu dua orang ini langsung dibunuh. Begitu tahu bahwa mereka dari Bani Amir itu Bani yang membunuh para sahabat Nabi di Bi'ru Ma'unah, itu oleh Amr bin Umayyah dua orang ini dibunuh. Tidak tahu bahwa dua orang ini sebelumnya adalah baru saja bertemu Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan jaminan perlindungan. Ya, kalau bahasa kita dapat suaka, bahasa modernnya kira-kira begitu. Dapat suaka. Dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah Muslim, sahabat Nabi. Nah, begitu sampai di Madinah, Amr bin Umayyah lapor, saya habis gini gitu. Wah, Rasulullah SAW kaget. Dan kemudian kalau gitu kita bayar diatnya. Nah, ketika ingin mengumpulkan diat ini kan nggak sedikit, 100 ekor unta untuk satu orang, ya kan? Kalau dua orang berarti 200 ekor unta. 200 ekor unta berarti harus kita mobilisasi dari pihak-pihak yang sebelumnya terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk saling menanggung. Ya. Nah, ketika datang ke Bani Nadir, Rasulullah SAW meminta bantuan mereka untuk saling menanggung diat. Mereka berkata, "Na'am ya Abul Qasim." Oke, kita ikut nanggung, kata Bani Nadir. "Nu'inuka ala ma ahbabta mimma sta'anta bina alaihi thumma khala ba'duhum bi ba'din." Jadi Rasulullah SAW datang ke Bani Nadir bertamu kira-kira gitu ya. Diterima, oke, siap, kita mobilisasi dulu gitu kan. Rasulullah SAW nunggu di situ, dan beberapa sahabatnya juga ikut menunggu. Dan posisi Bani Nadir itu kira-kira di pinggiran kota Madinah. Makanya dalam sirah diceritakan bahwa Rasulullah keluar dari kota Madinah. Keluar tuh maksudnya nggak keluar jauh, ya ke kampung sebelah kira-kira gitu, atau mungkin ke klaster sebelah gitu. Nah, Rasulullah menunggu dan beberapa sahabatnya di situ, dan orang-orang Bani Nadir ini kemudian masuk ke komunitas mereka, kemudian melakukan persekongkolan. Ya, tentu Rasulullah SAW awalnya berbaik sangka bahwa mungkin mereka
mau melakukan ya konsolidasi pengaturan-pengaturan tertentu untuk penyiapan pembayaran diat. Lalu kemudian mereka rupanya ketika saling berbicara di antara mereka, mengatakan, mereka muncul satu keinginan, satu niat bahwa inilah saat itulah kesempatan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Muncul kesempatan itu. Mereka berkata, innakum lam tajidur rajula ala mithli halihi hadhihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambi jidarin min buyutihim qa'id. Ya Rasulullah SAW itu lagi nunggu gitu ya, kira-kira di ruang tamunya, duduk bersandar ke tembok. Lalu kemudian orang-orang Bani Nadir ini kemudian punya ide. Salah seorang mereka berkata, siapa yang berani atau siapa yang mau dan berinisiatif naik ke atas rumah, ke atas bangunan, kemudian menimpahkan batu ke atas kepala orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi muncul niat jahat untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah datang dengan sedikit orang, tidak bawa senjata, dengan niat damai, tidak ada perlindungan secara fisik, tidak untuk perang, kan bertetangga gitu, satu komunitas. Asumsinya, wah kita sama-sama terikat perdamaian nih, gitu, saling nanggung gitu. Lalu ketika muncul ide itu, salah seorang dari mereka ada yang saya mau, ada yang bilang begitu. Namanya Amr bin Jihash. Ya, ketika dia mau naik, Rasulullah SAW itu saat itu sedang duduk bersama para sahabatnya di tempat bertamunya itu, dan disebutkan beberapa sahabatnya yang sedang bersama Nabi itu Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum. Saat itu, jadi orang ini baru naik nih, baru naik ke atas, orang Yahudi ini. Kemudian ketika baru naik, belum sempat dia menjatuhkan batu besar ke atas kepala Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari langit, memberitahunya tentang apa yang direncanakan dan dikonspirasikan oleh Bani Nadir tersebut. Tiba-tiba Rasulullah SAW bangkit begitu saja, pulang ke Madinah, maksudnya pulang ke kampungnya, ke komunitas kaum muslimin. Para sahabat bingung, yang lagi duduk di situ bingung, kaget, kok tiba-tiba pergi, nggak ngomong-ngomong, pergi aja begitu, pergi aja Rasulullah SAW. Para sahabat bingung, langsung mereka celingak-celinguk, kemudian lari menyusul Nabi Muhammad SAW. Ya, awalnya mereka mengira Rasulullah keluar sebentar akan balik, tapi ditunggu kok balik-balik. Akhirnya apa? Mereka mengejar Rasulullah SAW ke Madinah. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pun memberitahu mereka tentang konspirasi pembunuhan itu, tentang niat jahat itu. Jadi di sini apa yang terjadi, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah? Pertama, pelanggaran terhadap perjanjian, ya kan? Yang kedua, kebohongan. Kebohongannya apa? Bilangnya iya kita akan bantu bayar diat, tapi enggak. Yang ketiga ini yang paling berat, pengkhianatan berupa upaya pembunuhan. Ya, upaya pembunuhan. Ya kalau bahasa zaman sekarang ini ya pembunuhan politik ya. Pembunuhan politik karena faktor-faktor kekuasaan.
Nah, beberapa ahli sirah Nabi Muhammad sallallahu, beberapa pakar sirah sallallahu Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan sebenarnya yang membuat terjadinya pengepungan dan pengusiran terhadap Bani Nadir itu juga ada faktor lain. Kalau cuma begitu, kenapa Rasulullah tidak panggil orangnya kemudian dihukum? Kenapa sampai diusir sekampung? Jadi cerita akhirnya Bani Nadir itu diusir, dikepung selama 10 hari. Ya. Ada yang bilang 15 hari atau 14 hari. Ya pokoknya beberapa malam lah ya. Dikepung sampai kemudian diusir semuanya, kemudian pindah ke Khaybar. Pindah ke Khaybar. Khaybar itu kalau sekarang ya itu agak jauh dari kota Madinah. Perjalanan kira-kira mungkin 1 jam kali dari kota Madinah. Itu benteng terakhirnya orang Yahudi sebelum terusir semuanya dari Jazirah Arab. Jadi ada 3 konflik Nabi dengan orang Yahudi. Pertama, konflik perang dengan Bani Nadir. Kedua dengan Bani Quraidah. 3 dengan Bani Qainuqa. Jadi Nadir, Quraidah, Qainuqa. Ini 3 kabilah besar orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Mereka semua pada akhirnya terusir ke Khaybar, ya, berkumpul di Khaybar semua. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu ketika semua Yahudi berkhianat, diusir semua oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya mereka tidak boleh ada lagi tinggal di kota Madinah sampai hari kiamat. Khaybar, ya. Mereka pergi kemana? Ke Palestina, yang sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu. Makanya ini kita belok sedikit ya Bapak-bapak. Sekarang ini lagi ada upaya-upaya normalisasi hubungan antara negara-negara Islam dengan Israel. Normalisasi hubungan. Nah, di antara upaya-upaya orang-orang Yahudi Israel sekarang untuk menormalisasi hubungan itu adalah mereka mengirim surat kepada pemerintah di Arab Saudi, meskipun pemerintah Arab Saudi keras sikapnya, ya, maksudnya menolak gitu. Nah, tapi orang-orang Israel ini mulai berani. Bahasanya gimana? Mereka mengirim surat terbuka. Belum lama beritanya nih. Mengirim surat terbuka. Tolong izinkan saya kasih visa supaya saya bisa masuk ke Arab Saudi untuk saya bisa mengunjungi kampung nenek moyang saya. Di mana? Di Madinah. Jadi mereka, orang-orang Yahudi itu menyimpan memori yang kuat tentang sejarah mereka ribuan tahun yang lalu. Kalau kita lupa. Jadi orang-orang Yahudi itu menyimpan memori yang kuat. Mereka merasa bahwa di mana tanah leluhur mereka pernah berada itu bagian dari hak mereka, bagian dari memori mereka dan sejarah mereka. Ya, kalau kita biasanya nggak begitu perhatian sama begituan, terutama yang terkait dengan agama ya. Nah, jadi maksudnya adalah saya ingin mengaitkan dengan bahwa sampai hari ini orang Yahudi itu nggak lupa dengan Khaybar dan nggak lupa dengan Madinah, nggak lupa. Sampai hari ini tuh nggak lupa. Mereka tahu mereka terusir dari Madinah atau mereka sadar. Sampai hari ini mereka sadar. Mereka sadar. Kenapa orang Yahudi itu kocar-kacir sebelum negara Israel berdiri? Negara Israel berdiri kan tahun 48. Sebelumnya orang Yahudi ada di Yerusalem, di Baitul Maqdis, tapi mereka di bawah pengaturan Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Ottoman. Tapi mayoritasnya tidak ada di situ, mayoritasnya kocar-kacir berada di mana-mana. Ya, diaspora tersebar di Eropa, di Afrika, khususnya di Eropa Timur banyak sekali yang kemudian mereka mendapatkan
bencana berupa Holocaust itu oleh pihak Hitler ya, Nazi itu. Apa yang ingin kita katakan di sini bahwa ya karena memang mereka dari awal terusir dari kampung-kampung mereka karena adanya tradisi pengkhianatan yang terus berulang. Karena adanya tradisi pengkhianatan yang terus berulang. Karena mereka tahu bahwa gen mereka itu, kebiasaan mereka itu adalah gen khianat. Mereka tahu bahwa mereka nggak punya hak ada di Palestina, itu nggak punya. Makanya mereka rampas dengan paksa. Gitu. Mereka rampas dengan paksa. Pendudukan Israel di Palestina itu kan negara ketika tahun 48 itu. Mereka awalnya datang ke pemerintah Inggris menjanjikan tanah dengan Perdana Menteri Inggris Balfour itu menjanjikan tanah. Kamu jangan tinggal di Eropa, kamu sana dikasih tanah sendiri berupa tanah di Palestina yang saat itu masih di bawah ya Kesultanan Utsmaniyah begitu. Lalu kemudian mereka pelan-pelan mengkonsolidasi, melakukan upaya eksodus besar-besaran dari mana-mana, memperkuat diri. Begitu sudah kuat, tiba-tiba declare. Tentu di bawah perlindungan Inggris. Dan saat itu Kesultanan Utsmaniyah sudah jatuh. Ya, jatuh tahun 24, tahun 48 negara Israel berdiri. Terjadilah perang 6 hari. Terjadilah perang 6 hari tahun 48. Dan ketika terjadi perang itu negara-negara Arab marah semua. Yang Suriah, Mesir, pokoknya kirim pasukan. Tapi pada kalah karena memang disupport negara Israel ini berhasil akhirnya mendeklarasikan ya negara Israel sampai hari ini. Sampai hari ini yang tadinya wilayahnya kecil lama-lama besar, ya sampai hari ini terjadi perampasan dan pendudukan tanah secara ilegal atau yang dalam berita-berita internasional diistilahkan dengan illegal settlement ya. Illegal settlement itu. Jadi pendudukan secara paksa. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu memang terbiasa berkhianat, terbiasa tidak mau terikat pada aturan-aturan yang mengikat secara adil. Jadi mereka memaksa untuk keluar dari aturan itu dan kemudian merampas secara paksa. Udah begitu dari dulunya gitu. Jadi maksud saya adalah ketika kita membahas Bani Nadir, ini sebenarnya adalah kisah-kisah Rasulullah SAW dengan orang Yahudi menjadi pelajaran bahwa tabiat mereka itu ya berulang tabiatnya di zaman sekarang. Begitu. Kemudian para ahli sirah menyebutkan satu alasan lain mengapa Rasulullah SAW sampai mengusir Bani Nadir. Sampai mengusir Bani Nadir, kenapa? Bukankah cukup panggil orangnya kemudian dihukum? Begitu. Kenapa sampai sekampung diusir? Rupanya setelah Rasulullah SAW dan para sahabat yang berhasil selamat dari konspirasi pembunuhan tadi, ya, orang-orang Yahudi ini berkomplot dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang Yahudi ini berkomplot dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ya gembong kemunafikan yang tadinya sebelum Nabi datang ke Madinah, dia nyaris saja diangkat jadi raja di Yathrib. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab, orang situ, orang lokal. Ya, masih bersaudara dengan kaum Ansor, Tapi Abdullah bin Ubay ini menyimpan kebencian dan kedengkian yang luar biasa terhadap Nabi dan kaum muslimin. Jadi begitu tahu bahwa Bani Nadir itu tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, Abdullah bin Ubay ini kemudian berkomplot dengan mereka dan membangun komunikasi dan aliansi dengan
orang-orang kafir Quraisy. Jadi membuka komunikasi. Kan perjanjian Madinahnya gimana di awal? Nggak boleh berhubungan dengan orang yang bermusuhan. Apalagi berkomplot, berkonspirasi, bersekongkol dengan pihak luar untuk menghancurkan tetangganya sendiri, kira-kira gitu kan. Ini kan kalau dalam bahasa politik negara modern sekarang, ini treason bahasanya. Pengkhianatan besar. Kalau dalam bahasa legal hukum negara kekuasaannya. Ya, treason. Disebutkan oleh beberapa para ahli sirah, disebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan beberapa komplotan Abdullah bin Ubay, ya. Jadi mereka itu mengirim surat sebelumnya. Jadi mereka itu, Abdullah bin Ubay ini sudah sejak lama membangun hubungan dengan orang-orang kafir di Mekah, bahkan sejak sebelum perang Badar. Sejak sebelum perang Badar. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini berkata kepada Abdullah bin Ubay, kalian kok, kira-kira gini terjemahnya, kenapa kalian mau melindungi orang kami ini, maksudnya Nabi Muhammad? Innakum awaitum sahibana. Kenapa kalian mau menampung orang ini? Ya. Padahal kalian jumlahnya banyak. Kenapa nggak kalian bunuh saja dia? Kata orang kafir Quraisy itu, mereka mengatakan, inna nuqsimu billah, kami bersumpah dengan nama Allah, kalian harus membunuh orang itu atau mengusirnya dari Madinah. Mengusir dari Madinah. Kalau tidak mau, kami akan menghimpun berbagai kabilah-kabilah Arab dan menyerang dan menghabisi kalian semua. Habisi kalian semua. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ancaman kafir Quraisy ini rupanya diterima oleh Abdullah bin Ubay, dan akhirnya membuat Abdullah bin Ubay memiliki semangat untuk terdorong untuk berkonspirasi, mencelakakan dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi upaya konspirasi ini sudah berlangsung sejak awal, sejak sebelum perang Badar. Ketika surat ini juga sampai kepada Abdullah bin Ubay, surat ini juga sampai kepada Bani Nadir. Makanya Bani Nadir punya niat untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ini menjanjikan kepada Bani Nadir, kalau kalian mau untuk mencelakakan Nabi, kami akan bersama kalian, kira-kira gitu. Kami akan membela kalian. Jadi pengkhianatannya itu adalah pengkhianatan dengan pihak luar untuk menjatuhkan sesama anak bangsa, kalau bahasa sekarang gitu, sesama saudara, sesama tetangga gitu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pun ketika pasca peristiwa upaya pembunuhan itu, Rasulullah SAW pun mendapatkan berita tentang adanya upaya konspirasi Bani Nadir dengan orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW pun mengkonsolidasi pasukan, mengumpulkan pasukan. Ya. Kemudian Bani Nadir itu mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ukhruj ilaina fi 30 rajulan min ashabika wal nakhruj fi 30 habran hatta naltaqiya bimakani kadza."
Jadi disebutkan bahwa Rasulullah, bahwa orang-orang Yahudi itu bilang kepada Rasulullah SAW, mari kita bertemu 30 orang dengan 30 orang. Jadi kami akan keluar 30 orang dan Nabi Muhammad diminta untuk keluar dengan 30 orang juga. Bukan untuk berperang awalnya. Mereka bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kami akan mendatangkan pendeta-pendeta Yahudi. Kalau mereka beriman kepadamu, kami akan beriman kepadamu. Jadi ini upaya untuk lolos dari hukuman sebenarnya. Upaya untuk lolos dari hukuman sebenarnya. Ya. Nah, tapi sebenarnya surat yang dikirimkan kepada Rasulullah SAW ini adalah hanya semata-mata kamuflase. Hanya semata-mata kamuflase. Untuk apa? Kalau sudah bertemu nanti kita bunuh semua. Nanti kita perang di situ. Jadi mengundang untuk damai. Kami akan beriman. Orang Yahudi bilang begitu. Tapi nanti kalau kita udah ketemu dia, kita bunuh semua. Gitu. Rencana ini didengar oleh seorang perempuan Yahudi yang punya saudara yang sudah masuk Islam. Punya saudara laki-laki sudah masuk Islam. Ya. Maka saudara laki-laki yang sudah masuk Islam ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian memberitahu apa yang sudah direncanakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun mempersiapkan ekspedisi militer. Karena tahu bahwa ini pertemuan bukan untuk damai, bukan untuk pengakuan keimanan, dan ini adalah upaya untuk melakukan pembunuhan dan pembinasaan terhadap kaum muslimin ketika sudah berkumpul dalam jumlah yang sedikit. Karena kan kalau datangnya jumlahnya cuma 30 orang, jumlah sedikit, sementara orang Yahudi bisa jadi jumlahnya banyak, seketika itu bisa dihabisi. Rasulullah pun akhirnya mempersiapkan ekspedisi militer dan kemudian mengepung mereka. Ya. Mengepung mereka. Rasulullah SAW pun berangkat ke kampung Bani Nadir itu bersama para sahabatnya dan menitipkan pengaturan kota Madinah kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini nama sahabat yang cukup populer ya, yang buta, yang menjadi sebab turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Jadi itu tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat buta, tapi ya, sahabat yang istimewa, hafal Quran, kemudian tukang azan, suaranya bagus. Selain Bilal bin Rabah, muadzinan Nabi itu Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah berangkat ke kampung Bani Nadir, Abdullah bin Ummi Maktum dititipi pengaturan kota Madinah. Kamu yang jadi amir sementara, kira-kira gitu. Jadi wali kota sementara, kira-kira gitu. Nah, Rasulullah SAW mengepung selama 6 hari. Mengepung kampung Bani Nadir itu selama 6 hari. Ya, ini jumlah malamnya itu ya ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang berapa belas hari. Tapi dalam sirah Ibnu Hisham disebut 6 hari. Nah, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, kalau kita membuka di juz 28 di Al-Quran, itu ada satu surat khusus cerita tentang peristiwa pengepungan Bani Nadir, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr itu juz kedua di juz 28. Yang akhir ayatnya itu lumayan populer. Ayat-ayat terakhirnya itu lumayan populer tentang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam, dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang merupakan penutup dari surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, kenapa namanya Al-Hasyr? Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Pengusiran apa? Pengusiran Bani Nadir. Pengusiran Bani Nadir. Dan pengusiran Bani Nadir ini terjadi pada tahun, ini menarik ini, pada tahun keempat Hijriah, pada bulan Rabiul Awal. Sekarang kita lagi bulan Rabiul Awal ya Pak ya. Jadi bukan hanya Maulid Nabi Rabiul Awal tuh, tapi juga bulan perang. Bukan hanya Maulid, tapi juga bulan perang. Maksudnya perangnya Nabi terhadap Bani Nadir. Nah, kalau kita baca di surat Al-Hasyr itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu gamblang bagaimana apa yang terjadi pada Bani Nadir. Bani Nadir ini tinggal di perkampungan yang dibentengi atau dilindungi oleh sebuah benteng yang sangat kokoh. Benteng yang sangat kokoh. Ya, benteng yang sangat kokoh. Bentengnya itu tinggi, tebal, begitu ya. Dan orang-orang Yahudi itu memang dikenal dengan sebagai komunitas yang punya benteng. Makanya sampai hari ini kalau kita lihat negara Israel kan pakai benteng. Mereka nggak mau, mereka takut dengan serangannya orang-orang Palestina, lalu membangun tembok tinggi dan besar. Karena memang dalam hati mereka itu ada rasa takut luar biasa. Kenapa? Karena tabiatnya tabiat pengkhianat dan tabiat pengecut. Nah, benteng Bani Nadir di masa itu bentengnya sangat kokoh. Bentengnya sangat kokoh. Rasulullah SAW tahu tentang kekokohan benteng itu dan mengepung benteng itu selama 6 hari. Ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 15 hari. Para ahli sirah berbeda pendapat. Maka karena tahu tentang kekuatan benteng itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membakar bangunan-bangunan di benteng itu dan kemudian membakar perkebunan dan pohon-pohon mereka. Jadi pohon itu ditebang dan dibakar. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan membakar dan menghancurkan bangunan-bangunan serta pohon-pohon kurma, karena pohon-pohon kurma itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi mereka dari serangan musuh dalam jumlah besar. Dapat melindungi mereka dari serangan musuh dalam jumlah besar. Nah, itu dibakar oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi melihat itu, mereka ketakutan. Bentar lagi berarti bentengnya akan bisa ditembus oleh kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka menyebarkan berita bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, dilakukan oleh Rasul dan kaum muslimin yang menghancurkan bangunan dan membakar pohon-pohon kurma besar-besar itu bertentangan dengan agama. Kenapa? Kan pada dasarnya kalau perang tidak boleh membakar. Nggak boleh menghancurkan bangunan, nggak boleh membakar pohon-pohon, tidak boleh menebang pohon, ya kan? Itu kan aslinya kan etika berjihad begitu. Tapi Rasulullah dalam kasus ini, ya itu memerintahkan para sahabatnya untuk membakar pohon-pohon dan menebangnya. Nah, orang Yahudi bikin isu, wah Muhammad begini-begini. Itulah yang kemudian menyebabkan kemudian turun ayat kelima dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala bilang,
ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Apa-apa yang sudah kalian tebang dari pohon-pohon kurma itu, atau yang kalian biarkan tidak kamu tebang, semuanya atas izin Allah. Ayat itu turun, ya, memberikan peneguhan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, yang kamu lakukan tuh benar gitu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu isu muncul, ada sebagian kaum muslimin yang jadi ragu. Oh iya ya, kan nggak boleh. Kan nggak boleh kita ini kalau perang menebang pohon atau membakar pohon sedemikian rupa. Allah turunkan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Biiznillah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, karena kaum muslimin tambah semangat dengan perintah Nabi Muhammad SAW itu dan izin Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang Yahudi Bani Nadir pun akhirnya ketakutan dan kemudian mereka mau berunding. Mereka nyerah akhirnya. Kenapa? Karena begitu pohon ditebang, berarti kan nggak ada sumber makanan, ya kan? Kemudian dikepung dari berbagai arah, berarti tidak ada pasokan logistik. Ya kan? Dan berarti sebentar lagi mau nggak mau mereka harus membuka benteng, atau benteng itu pun akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa mereka bertahan terus menerus. Mereka ketakutan, akhirnya mereka turun dari benteng keluar dan kemudian berunding untuk genjatan senjata, ya. Dan Rasulullah pun menyetujui genjatan senjata tersebut, mempersilahkan mereka, menjamin keamanan nyawa mereka dengan syarat. Syaratnya apa? Mereka diusir dari kampung itu. Dan mereka tidak boleh membawa apapun kecuali apa yang bisa dibawa oleh unta. Ya, apa yang bisa ditaruh di atas unta, silakan kalian pergi. Pakai baju, makanan seperlunya, udah pergi sana. Kira-kira begitu. Nah, di saat sudah sepakat begitu, mereka masih punya pikiran licik bahwa kampung ini nggak boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Mereka bakar sendiri. Itulah kata Allah Ta'ala dalam ayat kedua surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir itu dari rumah-rumah, dari kampung-kampung mereka. Ma dhanantum ay yakhruju. Kalian menyangka, kalian kaum muslimin, kata Allah dalam ayat kedua soal Hasyr, ma dhanantum ay yakhruju. Kalian menyangka bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari kampung benteng itu. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan orang-orang Yahudi itu juga menyangka, mereka mengira bahwa benteng itu akan kokoh melindungi mereka. Mani'atuhum husunuhum minallah. Melindungi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dan Allah Ta'ala pun menghukum mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b, dan membangkitkan rasa gentar, rasa takut di dalam hati mereka. Kemudian di penutup ayat itu Allah bilang, yukhribuna buyutahum bi aidihim. Sampai karena saking takutnya dan gentarnya dan piciknya, itu udah picik, licik, gentar, khianat, semua tuh gabung jadi satu. Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Baru setelah kaum muslimin masuk, kaum muslimin pun kemudian menghancurkan kampung itu. Ya.
Jadi itu hukuman Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan kaum muslimin langsung atas pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Jadi mereka dipersilakan pergi, cukup dengan apa yang bisa diangkut dengan unta, ya. Tapi tidak boleh membawa senjata. Ya. Tapi tidak boleh membawa senjata. Akhirnya mereka pun pindah ke Khaybar. Pindah ke Khaybar. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian kita yang akan datang. Peristiwa Bani Nadir ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Jadi tidak ada darah yang tertumpah sebenarnya. Tidak ada darah yang tertumpah. Mereka terusir dari kampungnya. Ya, dengan imbalan bahwa mereka tidak dibunuh, tidak ditawan, tapi mereka silahkan pergi, diusir dari Madinah sebagai hukuman berat. Ya. Nah, masih ada sisa harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir itu. Harta benda yang tersisa hasil peninggalan mereka pergi terusir itu dalam Islam disebut fai. Dalam Islam disebut fai. Ya, mungkin bapak-bapak suka mendengar istilah fai. Jadi sejarah awal mula fai dalam Islam itu terjadi pada peristiwa Bani Nadir. Pada peristiwa perang Bani Nadir ini. Nah, fai ini boleh dikatakan ya sebenarnya mirip-mirip rampasan perang. Tetapi rampasan perang yang nggak pakai perang. Maksudnya gimana? Ya rampasan harta yang terambil dari musuh tapi tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak terjadi konflik bersenjata secara langsung. Mereka pergi begitu saja. Nah, ini disebut fai. Bedanya dengan ghanimah adalah, bapak-bapak mungkin juga pernah mendengar istilah ghanimah ya. Ghanimah itu harta rampasan yang memang terambil dari proses peperangan secara fisik. Itu disebut ghanimah. Itu disebut ghanimah. Jadi sejarah fai pertama kali dalam Islam itu terjadi pada perang Bani Nadir. Nah, dari fai inilah kemudian Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiayai kehidupan pribadinya dan dakwahnya dan kebutuhan kaum muslimin secara umum. Kebutuhan perang biasanya, kebutuhan jihad. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah dibagi merata kepada tentara, kepada prajurit, kepada pasukan. Sesuai dengan jatah. Ada jatahnya masing-masing. Tapi kalau fai tidak. Kalau fai itu murni dikelola langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagiannya diambil untuk kepentingan pribadi beliau, kehidupan keluarga beliau. Sebagiannya beliau kelola untuk kepentingan umum. Seringnya dipakai untuk persiapan kalau ada perang lagi. Ada perang lagi. Nah, ini sejarah fai di dalam Islam. Saya cukupkan dulu sampai di sini, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Waktu juga yang membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ya pada tahun ke-5 Hijriah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih Bapak sekalian atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perang Dzatur Riqa ya. Perang Dzatur Riqa itu
Perang Dzatul Riqa itu ya itu ada proses antara apa dari Nadir ke perang Bani Nadir ke Khandaq, itu ada Dzatul Riqa. Ya itu terlewat itu. Ya, insyaallah. Jadi di kitab saya kayaknya detail dilewati ini. Atau diakhirkan sepertinya pembahasan. Ya, Dzatul Riqa di tahun keempat, perang Khandaq di tahun kelima. Insyaallah kita bahas Dzatul Riqa. Baik. Kalau Abdullah bin Mahmud tadi kan jadi sementara ya. Itu waktu itu dia buta juga Pak. Gimana? Abdullah bin Mahmud itu udah buta atau belum? Pas kapan? Yang di Rasulullah mengatakan Abdullah bin Mahmud jadi apa? Sudah buta. Abdullah bin Umi Maktum itu orang Mekah. Ini kan peristiwanya di Madinah kan? Orang Mekah. Orang Mekah maksudnya berarti dia orang muhajirin kan? Termasuk kaum muhajirin beliau itu. Dan ketika turun surat Abasa, itu turunnya di Mekah. Pak Abasa kan bunyinya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad telah bermuka masam saat datang kepadanya seorang yang buta. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi saat di Mekah udah buta. Kelihatannya memang dari lahir, bukan karena faktor musibah atau faktor sakit, enggak. Memang dari lahir buta. Ya, itu Abdullah bin Ummi Maktum.